نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berhadir untuk menghadiri daripada majlis ba'da subuh ini. Salawat beruntaikan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perantaraan beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena iman tak akan bakalan pernah sah. Siapapun yang mengaku beriman, dia tidak akan diterima keimanannya kalau dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi keimanan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia menyertakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah menyatakan kerinduannya dengan umatnya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di kuburan Baqi bersama para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan rindu dengan umatnya. Dan ini diabadikan oleh yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah berbicara pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sedari kecil bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Anas bin Malik mengabadikan momentumnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Nabi rindu dengan umat. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku kepengen sekali untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ada sahabat yang menyeletuk. Faqala ashabuh, "Awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah?" Kata para sahabat, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Qala bal antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Yang dinamakan saudara-saudaraku adalah kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Mereka saudara-saudaraku itu ialah dia yang beriman kepadaku tetapi dia tidak pernah melihat aku. 15 abad kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tetapi kita beriman dengan beliau. Coba kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, tentang hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kata ikhwan, yaitu saudara. Seolah-olah kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada jarak. Karena kita disatukan dengan kata saudara dan kita diikat dengan persaudaraan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah imamnya dan kita umatnya selaku makmum. Rasul sallallahu alaihi wasallam imamul awwalin wal akhirin. Sekotor apapun kita, sebanyak apapun kita telah mengerjakan berbagai macam kemaksiatan, maka tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita daripada saudara-saudaranya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan orang yang beriman kepada beliau meskipun tidak pernah melihat dengan beliau. Ini sangat luar biasa. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jangan melepaskan keimanan ini di dalam lubuk hati kita, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal. Dan dengan iman itulah Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Sebaliknya orang yang tidak beriman itu sebanyak apapun orang itu mengerjakan kebaikan, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 105, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang yang telah kufur, kata para ulama tafsirnya adalah jahadu bi ayatillahi fid dunya wa barahinahu allati aqama ala wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi wa kadzdzabu bid daril akhirah. Mereka orang-orang yang telah mengingkari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendustakan dengan Rasulnya dan juga mendustakan tentang ad-darul akhirah, negeri akhirat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menganggap sedikit pun daripada amal kebaikan mereka. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih ingat pada pelajaran yang telah lalu tentang doa sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau membaca Al-Qur'an, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya, seraya mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sal tu'ta, pintalah maka engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dipinta oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ialah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duhai Rabbku, aku meminta kepadamu yaitu keimanan yang tak bakalan murtad. Iman adalah kunci segalanya, dasar kita dalam menghadapi kehidupan ini. Wa na'iman la yanfad. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang abadi, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kelak
bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Hajjah Nuriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini mari kita merenungkan tentang satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya adalah surah An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang melakukan amal salih, baik laki-laki maupun juga perempuan, dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga kita telah membahas tentang surah Al-Asr, bahwasanya di ayat kedua dan yang di ayat yang ketiga, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Kalau kita tidak ingin rugi, maka syaratnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan mereka yang berwasiat menasehati dengan yang namanya yang hak, dengan kebenaran, dan juga yang mereka berwasiat dengan yang namanya kesabaran. Makanya orang yang beriman dan beramal saleh itu ganjarannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa orang yang beramal kebaikan, baik laki-laki maupun juga perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tidak ada yang namanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dia mendapatkan daripada kesempatan yang sama. Kalau dia mengerjakan amal kebajikan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang baik. Apa maksud daripada falanuhyiyannahu hayatan thayyibah? Di sini kita akan membahas insyaallah pada pertemuan kali ini tentang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Apa yang disebut dengan penghidupan yang baik? Bukan hanya seseorang itu mendapatkan penghidupan yang baik, tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka itu dengan pahala yang sebaik-baik. Ini sangat luar biasa. Fahani'an. Maka ini adalah berita gembira bagi orang yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus giat dalam mengerjakan kebaikan selama kita dalam kehidupan di dunia ini. Semoga kita mendapatkan apa? Hayatan thayyibah. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Hajjah Nuriyah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi daripada ayat ini. Man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun juga perempuan. Apa amal saleh itu? Amal saleh itu bisa ditinjau daripada dua sisi. Yang pertama adalah wujud amal itu di alam nyata ini. Jadi kita bisa melihat kalau dia mengerjakan kebaikan dan juga memberikan dampak kebaikan kepada orang lain, maka itu adalah disebut dengan amal kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau dia mengerjakan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, maka itu bukan amal saleh. Jadi amal saleh itu bisa dilihat dengan kasat mata kita. Namun Islam bukan hanya menilai seseorang dengan dengan perbuatan yang zahirnya saja, tetapi jauh daripada itu. Islam yang kita anut itu menilai pekerjaan seseorang bukan hanya yang zahirnya saja, tetapi apa? Tetapi apa motif yang dia lakukan. Motifnya itu apa? Makanya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sejatinya amal-amal kebaikan itu, sejatinya amal itu tergantung niat. Jadi kita datang ke masjid ini, jauh-jauh kita mulai dari rumah kita datang ke masjid ini, apa niat kita? Ada yang mungkin orang datang ke masjid ini, ya kan, ada yang ngadem, cuma ngadem doang. Ada yang datang ke masjid ini untuk bertemu teman-temannya. Ada yang datang ke masjid ini, dia lakukan adalah bukan hanya dia itu mengerjakan amal kebaikan seperti apa, seperti salat 5 waktu, tetapi ditambahinya lagi daripada niat-niat itu. Karena kata para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Betapa banyak amal yang kelihatannya itu sepele, amal yang kelihatannya itu biasa-biasa saja, tetapi kalau dia sisipkan niat-niat di antara amal kebaikan itu, maka bertambah sangat luar biasa karena disebabkan dengan niat. Mari kita bahas tentang niat ketika kita ingin datang ke masjid ini. Pertama, sebagai contoh bapak-bapak, ibu-ibu saudara, kita datang ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah ayyanwiya as-salata fil jama'ati wal muhafazati 'alaiha. Kita datang ke masjid ini, niat kita tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga salat jamaah. Karena kita mengetahui bahwasanya salat jamaah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi kita lihat di sini adalah semoga kita termasuk orang yang menjaga salat jamaah. Yang kedua, kita datang ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan ialah apa? Ialah supaya kita ini bisa menjaga anggota tubuh kita, yaitu apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, anggota tubuh kita daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sholat misalkan di rumah, bisa saja habis salam langsung melihat HP, scrolling sosmed. Apa yang dilihat banyak sesuatu yang mungkin akan menggugurkan amal kebaikan kita. Tetapi tatkala kita datang ke masjid ini, insya Allah kurang lebih 40 menit kita habis salat subuh itu tak bakalan kita menyentuh sosmed. Ini apa? Menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga anggota tubuh kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita datang ke sini, semoga anggota tubuh kita bisa melakukan amal kebaikan dan kita menahan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang ke masjid ini apa? Niatnya tidak lain dan tidak bukan apa? Yaitu i'tikaf. Kita datang ke masjid ini, kita niatkan sampai kita syuruk ialah beriktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian selanjutnya niat kita datang ke masjid ini apa? Tidak lain dan tidak bukan semoga kita termasuk daripada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid yadhkurullah aw yadhkuru rabbahu kana kal mujahid fi sabilillah. Jika dia datang ke masjid kemudian dia mendengarkan daripada majelis ilmu, maka tidak lain dan tidak bukan dia seperti orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sisipkan niat kita. Datang ke masjid bukan hanya kita berjamaah, bukan hanya supaya anggota tubuh kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid ini juga niat kita apa? Supaya kita mendapatkan pahala i'tikaf. Kita datang ke masjid ini juga tujuannya apa? Supaya kita termasuk orang-orang seperti mereka yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita datang ke masjid ini apa? Semoga kita selanjutnya mendapatkan teman yang mana teman itu bisa menasehati kita, mendapatkan teman yang bermanfaat, yang memberikan hal-hal positif kepada kehidupan kita, itu pun juga termasuk niat. Kemudian juga kita datang ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita mendapatkan doanya daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita ini niatnya adalah PDM, para pencari doa malaikat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum tusalli alaihi al-malaikatu ma dama fi musallahu." Sesungguhnya para malaikat akan mendoakan kalian selama kalian masih di tempat salat. Ujar malaikat, wa taqulul malaikatu, di dalam hadis itu, Allahumma arhamhu waghfir lahu. Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia. Jadi itulah beberapa niat ketika kita datang ke masjid ini. Jangan kita lupakan daripada niat-niat kebaikan itu. Karena kenapa? Karena tatkala kita menyisipkan beberapa niat, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita datang ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa tadi itu? Untuk mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu tujuannya apa? Lita'budallaha ala basirati. Supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil. Kita dapat ilmu, kita lebih nyaman lagi beribadah. Karena kenapa? Karena kita beribadah berdasarkan ilmu.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalanku. Aku mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil. Kita datang ke majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu dan tahu bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu berdasarkan dalil. Nah, kemudian kita datang ke masjid ini dalam rangka kita mencari ilmu. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan dan juga mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang datang mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Orang yang datang tidak lain dan tidak bukan mencari ilmu. Dengan ilmu itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan mudahkan kepadanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi niat kita datang ke majelis ilmu tidak lain dan tidak bukan supaya kita mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan doa malaikat. Nah, ini ada lagi. Orang yang datang ke majelis ilmu, telinganya mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun juga mendapatkan doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a." Allah Subhanahu wa taala akan menyinari seseorang yang mana dia mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, kita mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian faedah-faedahnya kemudian kita dapatkan dan kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu ra'an." Allah Subhanahu wa taala akan menyinarinya. Allah Subhanahu wa taala nawwara wajhahu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur di wajahnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Makanya ada Pak, ketika kita datang ketika kita datang menuju ke masjid ini, maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu supaya kita ini mendapatkan nur. Apa doanya itu? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran waj'alni nuran. Itu adalah doa ketika kita ingin ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini bercahaya ya Allah. Maksudnya apa di sana? Kata para ulama ialah ketika Allah Subhanahu wa taala sinari hatinya, maka seseorang itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinari hati seseorang, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya. Ini sangat luar biasa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lisani nuran. Ya Allah, jadikanlah lisanku ini bercahaya. Maksudnya apa? Supaya lisan ini terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah pendengaranku ini bercahaya. Maksudnya apa? Supaya kita terus mendengar hal-hal yang kebaikan.
wa bi basari nuran. Ya Allah, jadikanlah penglihatanku ini bercahaya. Maksudnya apa? Supaya kita melihat sesuatu yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan juga apa? Supaya kita mendapatkan daripada doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyinari wajahnya seseorang. Jadi kalau kita lihat mukanya teduh, nyaman kita lihat. Ya, tatkala dia mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian apa? Kemudian dia sampaikan kepada orang-orang. Nah, ini adalah salah satu daripada niat-niat tatkala kita beramal kebajikan. Maka oleh karenanya sebagaimana ulun singgung tadi di awal tadi, bahwasanya agama Islam yang kita anut ini bukan hanya menilai daripada yang zahirnya saja, tetapi apa? Tetapi motif apa yang kita kerjakan. Ketika kita datang ke sini, orang banyak, ada yang niatnya ngadu, ada yang niatnya untuk hahaha bertemu teman-temannya. Tetapi kalau kita mendapatkan ilmu, banyak niat-niat yang kita sisipkan tadi. Nah, semoga ini adalah termasuk daripada man amila shalihan, orang yang beramal kebajikan. Orang yang beramal kebajikan bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi jauh daripada itu semua, Islam menilai daripada motif apa yang ia kerjakan. Bersedekah misalkan, apakah nilainya riya atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menata hati kita. Semoga kita bisa menata hati kita dengan niat-niat kebaikan. Karena kenapa? Dengan niat itulah amal yang sekecil apapun bisa menjadi sangat luar biasa. Wa huwa mu'min. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa orang yang beramal kebaikan dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya adalah iman. Alhamdulillah, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 3 di dalam hati kita. Kan rukun iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Ketika kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita meyakini bahwa Allah lah zat wajibatul wujud. Allah lah yang maha ada. Kemudian tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hati kita yakini bahwasanya Allah lah yang satu-satunya kita sembah. Tatkala kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, maka yakinlah bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Bukan yang lainnya, karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatinya di dalam surah Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengatur alam semesta. Ada sesuatu dari kalangan sufi mengatakan, idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaikum bi ahli al-qubur. Kalau kalian merasa sempit dengan sesuatu apapun, maka pergilah ke kuburan. La ilaha illallah. Tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah segala pekerjaan kita
segala kehidupan kita itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, maka serahkanlah kepadanya. Jangan kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti ahlul kubur. Ya kan? Ada di kalangan sufi yang mengatakan idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaikum bi ahlil kubur. Kalau kalian merasa sempit dengan berbagai macam keadaan, maka kunjungilah orang-orang kubur. Meminta kepada kubur. La ilaha illallah. Nah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka yakinilah Allah lah yang mengatur segalanya. Syaratnya apa? Wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya yang mengatur segalanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beramal kebaikan dan kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjaran Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kita akan diberikan penghidupan dengan kehidupan yang baik. Apa maksud hayatan thayyibah? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim Abil Fida Muhammad bin Ismail mengatakan ada 5 pendapat yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Jadi thayyibah itu kata sifat, seringkali kita temui di dalam Al-Quran. Bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala habis subuh itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang baik juga kita minta. Bahkan di dalam Al-Quran ada juga wa masakin thayyibah. Kemudian ada syajaratun thayyibah. Jadi kata thayyibah itu seringkali digandengkan dengan kata benda. Nah, di sini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu apa? Nah, pendapat yang pertama sebagaimana yang ulun kemukakan tadi, bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir ada 5 pendapat dengan hayatan thayyibah. Yang pertama adalah ar-rizqul halal, rizki yang halal. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Jubair dan juga Abu. Jadi kalau kita beramal kebaikan, baik laki-laki maupun juga perempuan, maka kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki yang halal. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua apa? Al-qanaah, yaitu ridha dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau kita beramal kebaikan dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghidupan yang baik. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat qanaah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rasa cukup. Betapa banyak orang yang banyak hartanya tetap, ya kan? Karena tidak ada rasa qanaah di dalam hatinya dan ada rasa tamak itu saja, maka apa? Seberataannya semuanya itu diambil. Bahkan tanah orang yang sudah ada sertifikat itu diserobot juga. Na'udzubillah. Karena kenapa? Karena tidak ada rasa tamak, merasa kurang terus. Nah, tatkala kita beramal kebaikan dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'abshir, maka ini ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hal ini sangat luar biasa.
Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah kata para ulama, taufiquhu ila ta'at. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya taufik untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan kita juga sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, yaitu hidayah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita datang ke sini pun juga itu adalah hidayatul irsyad. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Tapi pertanyaannya, apakah setelah kita mendapatkan berbagai macam kebaikan ini dan kita bisa mengamalkannya, maka ini butuh hidayah lagi, disebut dengan apa? Hidayatul taufik. Makanya kita meminta Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Maksud hidayah di sana kita diberikan arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemampuan untuk mengerjakan kebaikan itu tersebut. Nah, tatkala kita beramal kebaikan dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala qala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengerjakan ketaatan kepadanya. Bukankah kita sudah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala hidup kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'abshir, maka ada berita gembira, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Yang keempat, apa yang disebut dengan hayatan thayyibah? Yang disebut dengan hayatan thayyibah adalah, kata para ulama, al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita di akhirat, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan apa? Dengan amal kebaikan kita. Walikullin darajatun mimma 'amilu. Kelak kita di akhirat itu ada derajat-derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Karena kenapa? Karena berdasarkan amal saleh yang kita kerjakan. Berbeda dengan orang yang sering tahajud, dengan orang yang sering bersedekah, dengan orang yang sering berjamaah, dengan orang yang tidak sering berjamaah. Berbeda tingkatannya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang disebut dengan hayatan thayyibah ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang disebut dengan hayatan thayyibah ialah halawatul iman, yaitu apa? Kenyamanan manisnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan juga apa kata para ulama? Ar-ridha bil qada, ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada keimanan itu apa? Ridha dengan segala apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi kalau dia beramal salih, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal salih itu sesuatu yang terkait dengan keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Halawatul iman, manisnya kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kita manisnya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menepatinya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha
la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi daripada janjinya. Sebagai penutup di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah membahas tentang surah An-Nahl ayat ke-97 yang berbicara tentang orang yang mengerjakan amal salih dan juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita meninggal dalam keadaan beriman kepadanya. Amal saleh yang dimaksud agama kita ialah bukan hanya terlihat dengan kasat mata, tetapi motifnya apa. Dan kita sudah tadi panjang lebar tentang ketika kita ke masjid ini apa niat kita, tatkala kita menuntut ilmu ini apa niat kita. Karena dengan niat itu maka itu akan bernilai sangat-sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman dan juga beramal saleh, maka janji Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kita rizki yang halal. Yang kedua apa? Yaitu rasa qanaah, rasa cukup yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga apa? Yang disebut dengan hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengerjakan kebaikan. Yang keempat apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa manis dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf minta maaf. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.